Partai Amanat Nasional resmi mengusung Ridwan Kamil maju di Pilgub Jakarta 2024. Presiden Joko Widodo meninjau program bantuan pompa air di Karanganyar, Jawa Tengah. Usut keberadaan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi Harun Masiku, Kusnadi penuhi panggilan KPK. Seorang pria mengancam polisi dengan senjata tajam di NTB. Selamat malam pemirsa, selamat malam Tiara. Selamat malam Dewi. Tadi ada beberapa isu yang menjadi sorotan lagi-lagi terkait dengan kursi panas DKI 1. Benar sekali, dan informasi tadi bahwa Partai Amanat Nasional ini resmi mengusungkan Ridwan Kamil. Lebih lanjut ya. Iya, jadi semakin penasaran ya siapa lagi calon yang kemudian akan diusung gitu untuk mengisi Pilkada Jakarta. Selain itu juga ada terkait dengan kunjungan kerja dari Presiden Joko Widodo ke Karanganyar, Jawa Tengah. Ini lagi-lagi ingin mengantisipasi adanya kekeringan yang diperkirakan akan hadir pada bulan Juli hingga Oktober nanti. Kalau kita lihat sebelumnya selesai Idul Adha ini Presiden Joko Widodo telah mengusungkan atau telah memberikan atau meninjau juga ini kunjungan kerja yang dilakukan di Jawa Timur ya tepatnya untuk Tanggul. Dan informasi tadi juga ada yang kita sampaikan bahwa seorang pria ini diduga mengancam polisi dengan senjata tajam. Ini kondisinya seperti apa sih? Kok berani sekali ya teman-teman? Ya. Dan selain itu juga ada terkait dengan lagi-lagi masih terkait pencarian Harun Masiku. Benar. Komisi Pemberantasan Korupsi ini memanggil Kusnadi untuk kemudian dimintai keterangannya. Dan selain informasi tadi juga sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan hanya di Menyapa Malam Simpo TV bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Dewi Menik. Inilah Menyapa Malam untuk Anda. Berikut informasi utama dalam Menyapa Malam kali ini pemirsa. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan ini menyampaikan pihaknya mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Sementara itu saat ditanya terkait pendamping Ridwan Kamil, dirinya mengaku wakilnya belum diputuskan. Partai Amanat Nasional mengusulkan Ridwan Kamil untuk maju sebagai calon gubernur melalui Pilgub Jakarta tahun 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta. Meski telah mengusung Ridwan Kamil, Zulhas menyebutkan belum memutuskan siapa bakal calon wakil gubernur atau pendamping dari RK. Yang DKI saya mengusulkan Ridwan Kamil. Ya, saya kira semua sudah mau menyetujui RK untuk maju di Jakarta. Udah. RK dengan Kaisang itu gimana? Wakilnya belum diputuskan ya. Tapi RK-nya sudah. Ya kalau sama Pak Anies gimana PKS? Kalau pertemuannya Pak RK sama Pak Anies nanti? Ya namanya wacana demokrasi apa aja boleh kok ya dicabut. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Kalau kita lihat Partai Amanat Nasional saat ini sudah lebih mendahulukan untuk siapa sih ketua pemimpinnya nantinya untuk mencalonkan dari Pilkada Gubernur ya di Jakarta. Di Jakarta. Tapi ini ada yang benar-benar harus kita kulik lagi nih Tiara dan juga pemirsa. Kalau kita lihat siapakah kira-kira yang jadi wakilnya nanti gitu ya. Karena memang posisi dari wakil ini juga sebagai salah satu faktor yang menentukan terkait dengan kemenangan calon nanti dalam Pilkada Jakarta. Apalagi termasuk kursi panas hitungannya ya Dewi bagi parpol kemudian untuk bisa memenangkan pertarungan di Jakarta. Nah ini masih terkait dengan Pilkada Jakarta, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan pernyataan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dinilai bentuk dukungan penuh terhadap pencalonan Ridwan Kamil di Pilkada 2024. Dan pernyataan Ridwan Kamil on the way Jakarta ini dan Anies Baswedan hanya bergerak di tempat adalah bentuk warning dari Golkar kepada Anies Baswedan yang siap bertarung dengan sengit di Jakarta. Statement Airlangga soal Ridwan Kamil on the way Jakarta dan Anies hanya bergerak saja di Jakarta itu menegaskan tentang tiga hal. Pertama, keseriusan Partai Golkar mendorong Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta. Yang kedua, sebagai semacam sinyal atau kode keras kepada
Anies Baswedan bahwa Ridwan Kamil akan menjadi lawan yang sepadan dan siap memenangkan Pilgub DKI Jakarta. Nah yang ketiga, Golkar dengan mesin-mesin politiknya ya akan sangat siap dan serius untuk memenangkan Anies Baswedan, dan ini kiranya bisa menjadi dasar bagi Anies untuk segera bergegas atau bersiap sedia, karena akan terjadi ya pertarungan yang sangat ketat, sangat hebat di Jakarta, karena memang koalisi Indonesia Maju akan satu barisan untuk memenangkan Ridwan Kamil. Terima kasih. Dan ini masih berkaitan dengan Partai Golkar, di mana pemirsa Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto telah memberikan sinyal bahwa akan mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Dirinya bahkan sempat berkelakar bahwa Ridwan Kamil sedang menuju Jakarta, sedangkan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang digadang akan maju juga hanya bergerak di tempat. Partai Golkar sejauh ini belum mengumumkan keputusan resmi terkait pencalonan calon gubernur potensial Ridwan Kamil dalam perhelatan Pilkada 2024 mendatang. Meski demikian, Golkar diketahui sudah memberi surat tugas kepada RK untuk maju di Pilgub Jakarta dan Jawa Barat. Merespon terkait nama Ridwan Kamil yang kian senter maju di Pilkada Jakarta, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan sinyal sekaligus berkelakar terkait hal tersebut. Airlangga mengatakan Ridwan Kamil telah melakukan langkah yang lebih konkret dibandingkan dengan Anies Baswedan. Airlangga bahkan menyebut RK kini sudah on the way atau menuju ke Jakarta, sedangkan Anies Baswedan masih bergerak di tempat. Lebih lanjut, Airlangga mengungkapkan pihaknya akan mengumumkan kepastian tugas dan dukungan terhadap Ridwan Kamil dalam Pilkada serentak pada bulan Juli mendatang. Jadi sesuai dengan apa yang kesepakatan, kita akan terus evaluasi sampai dengan bulan Juli. Tentu akan evaluasi siapa yang akan maju dan sebagainya. Ya, kita tunggu survei juga. Kalau Pak Ridwan Kamil kan sudah pasang on the way to Jakarta. Kalau Pak Anies kan bergerak-gerak saja. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani Dava Mutia, Sinpo TV melaporkan. Ini harus kita pedalam lagi ya, bergerak di tempat di sini apa maksudnya gitu ya. Karena kalau kita melihat bahwa beda sekali on the way dan juga bergerak di tempat seperti itu, Tiara. Dan yang perlu dipertanyakan juga terkait dengan on the way Jakarta ini seperti apa? Apakah sudah mempersiapkan sejumlah langkah untuk semakin mantap maju dalam Pilkada DKI 2024? Selain itu juga sebelumnya jika Golkar ini sudah memberikan 2 surat tugas kepada Ridwan Kamil, apakah maju di Jakarta dan juga di Jawa Barat? Ternyata kita sudah menemukan titik terang bahwa untuk Ridwan Kamil ini diusung gitu ya untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Dan kita nanti wakilnya siapa? Apakah Kaisang atau siapa nih kandidatnya nih untuk menjadi wakil? Dan informasi berikut ini pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman ini menegaskan pihaknya tak khawatir dengan rencana Anies Baswedan yang akan maju di Pilkada Jakarta. Habib optimis Ridwan Kamil akan menang dalam Pilkada Jakarta meskipun nantinya Anies berduet dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Habibur Rahman mengatakan Ridwan Kamil merupakan sosok kuat yang berpeluang besar menang di pemilihan Gubernur Jakarta untuk melawan Anies Baswedan. Habib menyebut pihaknya siap memberikan dukungan penuh terhadap Ridwan Kamil. Terlebih, Habib mengungkapkan bahwa Ridwan Kamil mengaku lebih condong maju di Pilkada Jakarta dibandingkan Pilkada Jawa Barat. Mengenai pengusungan Ridwan Kamil tersebut, Gerindra pun akan terus melakukan komunikasi politik dengan Partai Golkar. Ya kalau Pak Ridwan Kamil kan sepertinya keinginannya ke Jakarta. Ya, beliau sendiri kan sudah beberapa kali bicara, gestur politik beliau menunjukkan beliau akan ke Jakarta. Ya. Menurut kami lebih baik ya Pak Ridwan Kamil di Jakarta. Nanti komunikasi antar partai politik kan terus akan dijalani oleh kedua belah pihak, Partai Golkar dan Partai Gerindra. Nggak ada masalah, saya pikir ini dalam waktu dekat akan selesai dengan komunikasi yang baik. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Ya, ini lagi-lagi tidak takut meskipun Anies Baswedan sang petahana yang pernah menduduki kursi DKI 1 sebelumnya ini akan maju dalam Pilkada Jakarta karena lagi-lagi melihat track record dari Ridwan Kamil, kemudian juga kinerjanya selama ini dan juga dari tingkat popularitas. Benar sekali, kalau kita lihat popularitas ini sangat terkenal ya kalau dia memimpin saat ini. Namun kita lihat lagi apakah Jakarta membutuhkan sosok Ridwan Kamil juga, dan ini kalau kita lihat
lawannya adalah yang belum ditentukan juga sih, masih diduga akan disatukan oleh PDI Perjuangan, lebih tepatnya Ahok dan juga Anies Baswedan. Nanti kita lihat lagi lebih lanjut ya. Apalagi juga muncul tadi isunya wakilnya itu adalah Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI. Lagi-lagi ini semakin seru menebak masyarakat terkait dengan pencalonan ini di DKI Jakarta. Nah, ini masih terkait dengan Pilkada Jakarta. Mantan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan kembali akan maju di Pilkada Jakarta dan diisukan maju bersama Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Dan sementara itu Ridwan Kamil mulai dilirik oleh sejumlah partai politik untuk maju di Pilkada Jakarta. Lantas bagaimana dengan peta koalisi yang akan terbentuk? Berikut tanggapan pengamat politik Citra Institut Efrija dan berikut ini informasinya. PKB mengusulkan Anies Baswedan berpasangan dengan Kaisang Pangarep. Namun di sisi yang lain, partai politik Gerindra dan Golkar tentunya dari koalisi Indonesia Maju minus PKB saat ini ya, karena PKB mengusulkan, mereka menginginkan bahwa Ridwan Kamil berpasangan dengan Kaisang. Jadi kalau melihat peta ini ada kemungkinan bahwa ini adalah upaya untuk pertama adalah menaikkan posisi tawar dari Anies Baswedan. Yang kedua, ini adalah upaya supaya posisi dari Anies Baswedan ini bisa memikat berbagai partai, dan ini adalah cara yang dilakukan oleh PKB supaya ia juga bisa menjadi koordinator atau pemain utama di Pilkada DKI Jakarta. Hanya saja apakah ini bisa antara Anies dengan Kaisang? Kalau dilihat dari beberapa bulan yang lalu dan ada usulan bahwa permintaan dari koalisi Indonesia Maju yang minus PKB menginginkan sekali bahwa Kaisang ini bersama dengan Ridwan Kamil. Belum diputuskan oleh Golkar, tapi Ridwan Kamil menjadi suatu alternatif, figur baru untuk melawan dari Anies Baswedan. Dan Anies Baswedan bisa jadi adalah koalisi yang sama atau persis seperti di Pilpres yang lalu, dengan tambahan misalnya PDI Perjuangan. Jadi bisa saja Anies Baswedan ini bersama dengan Andika Perkasa dan Ridwan Kamil bersama dengan Kaisang. Tapi ini membuktikan bahwa satu hal, anaknya Pak Presiden masih menarik dan masih memikat, antara Gerindra dan PKB sama-sama saling menaikkan posisi tawar. Kita lanjut informasi berikutnya pemirsa, masih dengan status berita pilkada, tepatnya kontestasi Pilkada Jakarta semakin menarik dibahas oleh semua kalangan. Bahkan beberapa nama calon gubernur sudah muncul ke permukaan, seperti Ridwan Kamil dan Anies Baswedan. Merespon hal tersebut, sejumlah warga Jakarta pun hanya menginginkan sosok pemimpin yang dapat diandalkan serta bertanggung jawab terhadap warganya. Pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan pada bulan November mendatang. Meskipun sudah tak lagi menjadi ibu kota negara, namun kontestasi Pilkada Jakarta masih menjadi primadona bagi para elit partai politik untuk mengusung jagoannya. Beberapa nama pun sudah muncul ke permukaan, diantaranya yakni mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dari kedua nama tersebut, lantas siapakah yang paling menarik minat warga Jakarta? Benarkah warga Jakarta menginginkan sosok pemimpin yang baru? Kalau misalkan orang baru kayak Ridwan Kamil, saya milih Ridwan Kamil. Soalnya lebih udah profesional jadi calon gubernur Jakarta. Jadi tidak memungkiri Ridwan Kamil dipilih ya? Dipilih, bisa jadi. Kalau saya sih pribadi bukan terkait masalah figur ya. Yang penting seorang pemimpin itu amanah. Kemudian juga bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dia membuat kebijakan, kalau seorang gubernur itu kan pemimpin di satu daerah gitu ya. Dia harus benar-benar bisa membawa aspirasi masyarakat. Kebijakan-kebijakan itu kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Mau Ridwan Kamil, mau Anies Baswedan, sepanjang itu dia membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat, kita sih tidak ada masalah. Walaupun saya pribadi sudah punya pilihan gitu ya. Tapi mungkin kan itu kan rahasia kita itu ya. Gitu aja. Ikut imam aja deh sama. Saya nggak memihak Anies,
Anies dulu pernah jadi gubernur saingan sama Ahok. Ahok terus menang Ahok. Nah, Ahok dipenjarakan dari masalah soal agama. Ya, jadi tahun lalu gubernur tetap ini kan Anies Baswedan. Atau deh kalau Ridwan Kamil dia sukses di Jawa Barat. Menurut Bapak lebih gimana? Ridwan lebih prefer ke Ridwan Kamil? Kalau pendapat saya dia sukses memimpin Jawa Barat. Masih diyakini sukses juga memimpin Jakarta? Ya mungkin juga. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Tampaknya berita ini kalau kita lihat bahwa memang lebih ke memilih Ridwan Kamil ya. Kalau dilihat bahwa Ridwan Kamil sendiri sudah pernah memimpin dan juga tentang tadi udah disenggol popularitasnya juga. Dan ini Pak Anies Baswedan sudah pernah dan sudah merasakan lebih tepatnya. Ya ternyata memang kalau berdasarkan tadi hasil wawancara terhadap sejumlah warga memang menginginkan sosok yang baru, bukan seorang petahana yang pernah kemudian memimpin Jakarta sebelumnya, Dewi ya. Benar sekali. Dan memang untuk dari keduanya ini dinilai kompetitif antara Ridwan Kamil dan juga Anies Baswedan, mulai dari track record, kemudian juga dari popularitas lagi-lagi tadi menjadi salah satu yang dipertimbangkan. Baik, kita akan kembali usai jeda, tetap di Menyapa Malam, Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia, hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik, kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya, Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia, setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Malam pemirsa, dan ini informasi berikutnya. Presiden Joko Widodo meninjau program bantuan pompa air di Karanganyar, Jawa Tengah pada Rabu 19 Juni 2024. Program ini sebagai langkah mengatasi kekeringan panjang yang diperkirakan terjadi pada bulan Juli hingga Oktober. Presiden Joko Widodo meninjau program pompanisasi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada Rabu 19 Juni 2024. Presiden menjelaskan pompanisasi ini tidak hanya dilakukan di Jawa Tengah, melainkan juga di provinsi lainnya. Program pompanisasi ini sebagai langkah untuk melawan kekeringan panjang yang diperkirakan akan terjadi pada Juli hingga Oktober 2024. Selain itu, Jokowi juga berharap pompanisasi ini bisa meningkatkan produktivitas para petani, sehingga hasil panen lebih maksimal dan menekan impor komoditas tersebut. Saya berikan contoh di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu target kita untuk produksi itu 9,8 juta ton. Dengan pompanisasi kita ingin ada tambahan 1,3 juta ton. Nggak banyak, dari 9,8 kita akan menambahkan menjadi diberi tambahan 1,3. Sehingga di Jawa Tengah sudah didatakan pompa, sudah diterima di provinsi. Di Kodam itu 4.300 pompa, baik yang PK-nya 8,5 PK maupun yang 18 PK, seperti yang ada di sini. Ya, kita harapkan ini terjadinya kekeringan panjang yang kita sudah perkirakan lewat BMKG ini bisa ditutup dengan pengelolaan air seperti ini. Water management sangat penting sekali. Ya.
Lebih lanjut dijelaskan mengenai sistem pompa air bisa dengan memanfaatkan pompanisasi dari sungai, pompanisasi dari air tanah, maupun air sungai masuk ke irigasi. Selain pompanisasi, Jokowi menyatakan untuk hujan buatan di akhir musim penghujan juga akan dimaksimalkan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan kita lanjut, ini masih agenda kepresidenan di mana usai melaksanakan sholat Idul Adha, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke kampung nelayan di Tambak Lorok, Semarang, Jawa Tengah. Jokowi melihat bagaimana proyek penataan kawasan tersebut berjalan dengan pembangunan tanggul pengendali rob. Kepala negara mencatat tanggul yang tengah dibangun cukup panjang untuk menata kampung nelayan. Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan langsung ke proyek pengendalian banjirop di Tambak Lorok, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada Senin 17 Juni 2024. Proyek yang berlangsung di kawasan Kampung Nelayan ini memiliki tanggul rob sepanjang 3,6 km yang dirancang untuk menahan banjirop selama minimal 30 tahun ke depan. Proyek pengendalian banjir dan rob serta penataan kampung nelayan di Tambak Lorok dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama tahun 2016 hingga 2017 untuk mengamankan area parkir kapal. Dan pada tahap kedua tahun 2022 hingga 2024 ini untuk mengamankan area pemukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang ada di sekitar Tambak Lorok. Presiden Jokowi optimis tanggul tersebut nantinya bisa bertahan hingga puluhan tahun. Dirinya menyampaikan warga tidak perlu cemas dengan ancaman rob karena sudah ada tanggul yang dibangun dengan kuat. Ya ini adalah proyek pengendalian rob dan penataan kawasan kampung nelayan di Tambak Lorok. Yang panjangnya untuk apa ini? Tanggul robnya ini 3,6 kilo. Sepanjang 3,6 kilo untuk pengendalian rob yang ada di Tambak Lorok dan juga penataan kampung nelayan. Saya kira dalam jangka 30 tahun minimal itu bisa menahan rob yang terjadi. Ya ini kan baru dibangun. Nanti kalau udah rampung baru kelihatan. Nanti akan selesai bulan Agustus. Ya. Ini nanti kalau memang baik, penataan kampung nelayannya baik, nanti akan kita jadikan bisa direplikasi, bisa dikopi untuk daerah-daerah lain. Ini paling tidak ada contoh dulu. Ada catatan nggak Pak untuk proyek di sini? Ya, nanti kita lihat kalau sudah selesai. Ya, terima kasih penataan Bapak. kampungnya seperti apa, tanggul pengendalian robnya, efektivitasnya seperti apa. Yang jelas ini sudah menghabiskan anggaran 386 miliar rupiah. Ya. Kepala negara menyampaikan proyek dengan investasi sebesar 386 miliar rupiah ini juga mencakup penataan kampung nelayan. Saat ini proyek telah mencapai 85% dan diperkirakan selesai pada bulan Agustus 2024 mendatang. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan tersebut yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana, dan Wali Kota Semarang Hefearita Gunarti Rahayu atau Awing. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, Tiara, kalau kita lihat bahwa untuk kunjungan kerja yang dilakukan kepala negara kita ini saat ini lebih fokus kepada salah satu kekeringan, ya, di mana juga yang kedua untuk fokus untuk mengatasi banjir lebih tepatnya. Ya, dan memang pompanisasi yang ditinjau oleh Presiden Jokowi di Jawa Tengah ini sebagai langkah lagi-lagi tadi perkiraan BMKG memang akan adanya kekeringan dari bulan Juli hingga Oktober 2024 sehingga harapannya dengan ada pompanisasi ini dapat membantu terus produktivitas dari para petani dan juga menekan angka impor terhadap komoditas tersebut. Dan lagi-lagi tadi terkait dengan pembangunan tanggul untuk mengatasi banjir ini diharapkan memang dapat berlangsung lama dan juga menjadi solusi untuk mengatasi banjir. Ya, semoga ini dapat berjalan dengan lancar karena kalau kita lihat bahwa tanggul ini sudah 85% pengerjaannya. Dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Pengamat energi terbarukan Agus Hermanto mengungkapkan pemanfaatan energi baru terbarukan ini di Indonesia saat ini masih di bawah 20% dan jauh tertinggal dibanding negara lain. Oleh karenanya, Agus menilai seluruh pihak harus bekerja sama untuk mewujudkan energi baru terbarukan agar berjalan maksimal dan dapat terwujud net zero karbon di tahun 2060 mendatang.
Jadi sebenarnya kita semuanya beriktikad untuk menuju energi yang terbarukan itu betul-betul maksimis. Terbukti bahwa di COP21 Pak Jokowi kan sudah tanda tangan. Untuk di COP21 itu kita harus menggunakan energi terbarukan seharusnya 23% di tahun 2025. Namun kalau dilihat perkembangannya nggak mungkin ya, sekarang ini baru berapa belas persen. Tapi nggak apa-apa lah, akhirnya diperbarui di COP28 itu di Dubai, bahwa nanti dunia itu akan net zero karbon itu kan di 2050. Indonesia menyampaikan nanti di 2060 kita akan menuju net zero karbon. Dan tentunya setelah itu pemerintah juga tetap harus melaksanakan itu. Sehingga kalau saya ditanya masalah energi terbarukan itu ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menuju ke arah energi terbarukan karena semua sudah di-declare oleh seluruh negara bahwa kita juga akan harus menuju ke sana. Sementara ini dapat berita dari Menteri Luar Negeri, di mana Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menlu Finlandia Erliano Valtonen ini bertemu di Helsinki. Dalam pertemuan ini, kedua negara membahas penguatan kerjasama bilateral, khususnya di bidang energi hijau dan smart cities. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Finlandia Erliana Valtonen dengan melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Alexander Stubb pada Kamis 30 Juni 2024 di Helsinki. Saat press briefing, Retno menyampaikan hubungan Republik Indonesia dan Finlandia memasuki usia 70 tahun. Pertemuan ini membahas kerjasama bilateral di bidang perdagangan dan investasi. Bidang perdagangan dan investasi. Finlandia adalah salah satu mitra dagang utama Indonesia di kawasan Nordik. Nilai perdagangan kedua negara terus meningkat dan sudah melampaui angka sebelum pandemi. Tahun lalu, nilainya mencapai 713 juta US dollar, naik 22% dari angka di tahun 2019. Dan tahun ini, kuartal pertama tahun ini, naik 40% dibanding kuartal pertama tahun lalu. Kami sepakat untuk terus menjajaki potensi-potensi yang ada, guna mendorong peningkatan perdagangan. Kami juga sepakat mendorong investasi yang lebih besar dari Finlandia di Indonesia, termasuk di sektor energi hijau dan smart cities. Terdapat pula harapan agar perundingan Indonesia-EU CEPA dapat diselesaikan segera. Ini adalah harapan dan pandangan yang sama baik dari Finlandia maupun dari Indonesia. Hal kedua yang kita bahas adalah kerjasama pendidikan. Bersama dengan Menlu Finlandia, saya sambut baik diselenggarakannya First Indonesia-Finland Joint Working Group on Higher Education and Teacher Capacity Development September tahun lalu. Kami sepakat untuk terus mendorong kerjasama pendidikan termasuk melalui saling tukar pengajar dan mahasiswa, joint research, dan beasiswa. Isu ketiga yang kami bahas adalah mengenai kerjasama energi. Finlandia memiliki kapasitas yang kuat di bidang energi terbarukan. Sektor swasta kedua negara, yaitu Medco Group dan Valmet Technologies, telah memiliki kesepakatan untuk kerjasama membangun pabrik pengolahan biomass menjadi energi di Merauke, Papua dengan kapasitas kira-kira 3,5 megawatt. Proyek ini diperkirakan sekiranya sudah diimplementasikan, maka proyek ini diperkirakan akan dapat mengurangi penggunaan minyak diesel hingga 27,5 juta liter dalam 5 tahun. Kami berharap agar kerjasama ini dapat terrealisir segera. Dan kami juga sepakat untuk terus menjajaki kerjasama di bidang energi hijau lainnya. Isu yang keempat yang kita bahas adalah kerjasama smart cities. Saat ini sudah ada MOU antara otoritas IKN dengan Kementerian Ekonomi Finlandia. Dan saya harapkan MOU ini dapat membuka pintu untuk kerjasama selanjutnya dalam pembangunan IKN, terutama investasi Finlandia di IKN. Dalam pertemuan ini, kedua negara juga membahas isu kawasan dan internasional, khususnya terkait Ukraina dan Palestina. Hal ini terkait dengan mandat dari para pimpinan OKI yang diterima Indonesia sebagai salah satu anggota dari OIC Contact Group on Palestine. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Ya, kita lihat bahwa Menteri Luar Negeri saat ini memang untuk fokus melakukan kunjungan kerja, apalagi di Helsinki, ini lebih tepatnya untuk bilateral ya, untuk hubungan kerjasama. Ya, dan memang hubungan antara Indonesia dan juga Finlandia ini memang diketahui sudah sekitar 70 tahun lamanya. Benar, 70 dan tahun. pembahasan hubungan bilateral antara Menlu Retno Marsudi dan juga perwakilan dari Finlandia membahas terkait dengan perdagangan dan juga investasi. Nah, kita beralih ke informasi selanjutnya, ini masih dalam agenda Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Finlandia Alexander Stubb di Helsinki. Dalam kunjungan kerjanya ke Helsinki, ini keduanya membahas pengakuan terhadap negara Palestina. Dalam kunjungannya ke Helsinki, Retno juga melakukan pertemuan kehormatan dengan Presiden Finlandia Alexander Stubb. Isu Palestina kembali menjadi bahasan utama dalam pertemuan tersebut. Retno menekankan pentingnya dukungan Finlandia dalam mengakui Palestina sebagai langkah signifikan menuju perdamaian di Timur Tengah. Dalam press briefing, Retno juga mengapresiasi bantuan kemanusiaan dari Finlandia terhadap Palestina melalui UNRWA. Finlandia dan Indonesia pun sepakat gencatan senjata perlu dilakukan secepatnya. Isu ini kita bahas cukup panjang. Saya menyampaikan harapan agar Finlandia dapat segera mengakui negara Palestina. Pengakuan terhadap negara Palestina sangat penting artinya sebagai satu langkah untuk mendukung terciptanya two-state solution. Finlandia memberikan komitmen kuat terhadap two-state solution. Dalam pertemuan saya juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Finlandia terhadap bantuan kemanusiaan, termasuk dukungan finansial kepada UNRWA. Finlandia sempat membekukan dukungan keuangan kepada UNRWA, namun sekarang sudah diberikan kembali. Kami berdua juga sepakat mendorong implementasi resolusi Dewan Keamanan PBB 2735 mengenai usulan 3 fase gencatan senjata. Pertemuan ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan menggalang dukungan internasional untuk pengakuan negara tersebut. Retno berharap kunjungannya ke Finlandia dapat mendorong negara-negara lain untuk mengambil langkah serupa dalam mendukung Palestina. Menteri Luar Negeri Finlandia Elina Valtonen menyambut baik usulan Retno dan menegaskan bahwa Finlandia akan terus mendukung upaya perdamaian di Timur Tengah. Dengan adanya pertemuan ini diharapkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Finlandia akan semakin erat dan dukungan terhadap Palestina akan semakin kuat di komunitas internasional. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Terkait selain isu tadi perdagangan dan juga investasi, yang dibahas adalah bagaimana konflik di Palestina ini yang masih terus berjalan sehingga Indonesia hadir melalui Menteri Luar Negeri untuk menyampaikan bagaimana bisa melakukan gencatan senjata. Lebih berbicara tentang isu global tepatnya. Kalau kita melihat bahwa ini salah satu yang diusungkan oleh OKI, ya, di mana Indonesia ini terlibat juga dan menginginkan Finlandia ini untuk turut hadir, menegaskan bahwa Palestina ini akan menjadi sebuah negara. Semoga memang keterlibatan dari sejumlah negara ataupun dari seruan-seruan negara internasional ini bisa menyelesaikan konflik yang terjadi di Palestina Gaza. Dan pemirsa, kita akan kembali usai jeda, tetaplah di Menyapa Malam Sinpo TV. Halo pemirsa, Sinpo Dunia Sepekan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dari penjuru dunia yang telah kami rangkum dalam sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih di Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi kami lanjutkan terkait dengan pencarian Harun Masiku. Kusnadi yang merupakan staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memenuhi panggilan penyidik KPK.
Dalam pemanggilan ini untuk pemberian kesaksian ini terkait keberadaan buronan KPK Harun Masiku. Kusnadi Staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto akhirnya memenuhi panggilan penyidik KPK. Kusnadi datang ke gedung KPK pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya. Kusnadi diperiksa sebagai saksi untuk mengungkapkan keberadaan Harun Masiku yang jadi buronan KPK. Menurut kuasa hukum Kusnadi, Petrus Salestinus, Kusnadi sudah siap memberikan kesaksiannya meski masih trauma oleh penyidik KPK. Dirinya juga meminta Rosa Purbo Bekti diganti dan tidak ikut melakukan pemeriksaan terhadap Kusnadi. Selain itu, tim kuasa hukum Kusnadi juga meminta klarifikasi penyidik KPK terkait penggeledahan dan penyitaan barang-barang milik Kusnadi. Katakan Kusnadi hadir. Yang kedua, ada permintaan untuk mengganti penyidik. Ganti penyidik ya. Karena kaitan dengan peristiwa tanggal 10 Juni itu, karena yang menangani kasus ini adalah tim. Kalau bicara tim berarti selain Rosa dan Riyadno juga ada penyidik lain. Ya, jadi itu tadi pergantian penyidik. Juga minta klarifikasi tentang beberapa hal yang menurut kami janggal terkait administrasi, penyitaan, penggeledahan, dan penerimaan barang bukti. Sebelumnya KPK sudah memanggil Kusnadi pada Kamis 13 Juni 2024 yang lalu. Namun Kusnadi tak memenuhi panggilan KPK karena mengaku masih trauma. Dan Kusnadi meminta penjadwalan pemeriksaan ulang di KPK. Dari Jakarta, Dio Malau, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Ada salah satu video viral dalam pencarian pihak kepolisian meminta jika mengetahui keberadaan Harun Masiku ini tolong diberitahu pihak kepolisian tepatnya ya, Tiara dan juga pemirsa, karena kalau kita melihat ini peristiwa sudah 4 tahun lalu dan belum selesai. Semoga memang dari segala rangkaian proses pemeriksaan sejumlah saksi ini segera menemukan titik terang sehingga akan menjawab lagi-lagi keresahan masyarakat dan juga kinerja KPK tentunya. Benar sekali. Dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Merespon Polda Jabar yang memisahkan 7 narapidana pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Hotman Paris selaku pengacara keluarga Vina melayangkan protes atas tindakan tersebut. Menurutnya, pemisahan narapidana dapat melemahkan mental mereka untuk berani menyatakan kebenaran. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea geram dengan keputusan Polda Jawa Barat yang memisahkan 7 narapidana kasus pembunuhan Vina Cirebon ke 3 tempat berbeda. Pengacara keluarga Vina Cirebon ini menduga pemisahan sengaja dilakukan untuk melemahkan mental para narapidana. Hotman menduga permintaan pemisahan ke-7 terpidana kasus Vina atas permintaan penyidik. Hal itu dilakukan guna membuat mental mereka semakin lemah dan tidak berani untuk menyatakan kebenaran. Menurutnya, pemisahan narapidana ini menguntungkan penyidik yang memiliki target untuk segera mengadili Peggy Setiawan. Berita mengejutkan kasus Vina. 7 narapidana kasus Vina yang adalah kewenangan dari Lapas Cirebon, tapi katanya atas permintaan penyidik dipindahkan ke 3 lapas di Bandung, yaitu 1 di kelas 2 Lapas Bancoy, 1 lagi kelas 2 narkotika, 4 di kelas 1 rutan di Bandung. Kenapa mereka dipisah-pisah? Kenapa mereka dipisah-pisah? Mereka itu kan hanya orang-orang pendidikan rendah. Bahkan ada yang buruh bangunan. Kalau dipisah-pisah begini, mental mereka makin lemah, makin nggak berani, makin nggak berani menyatakan kebenaran. Kami mohon kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM, kepada Bapak Kakanwil Lapas Jawa Barat agar 7 narapidana ini dipindahkan ke Lapas Cirebon sebagai lembaga yang berwenang, agar sebuah pihak yang mau mendatangi dapat akses lebih cepat. Baik mungkin ada Komisi 3 DPR, LPSK dan sebagainya. Sekali lagi, pindahkan mereka ke tempat mereka seharusnya berada. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih terkait dengan pemeriksaan untuk kasus Vina, ini merasa dihalangi untuk bertemu dengan 6 orang terpidana. Tim kuasa hukum terpidana kasus Vina dan Eki mendatangi kantor Direktorat Jenderal Permasyarakatan pada Rabu siang. Dan juga kuasa hukum ini meminta agar dibukakan akses sehingga mereka bisa dapat memberikan bantuan hukum bagi ke-6 terpidana.
Sejumlah tim kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon mendatangi kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas di Jalan Veteran Gambir, Jakarta Pusat, Rabu siang. Kedatangan mereka sendiri untuk melakukan audiensi dengan pimpinan Ditjenpas terkait adanya dugaan penghalangan dan penutupan akses kepada 6 orang terpidana yang dititipkan ke rumah tahanan Kebonwaru, Lapas Bancoy, dan juga di Lapas Cilekong. Kuasa hukum sendiri telah menerima kuasa dari pihak keluarga, namun hingga kini kuasa hukum belum bisa bertemu dengan ke-6 orang terpidana tersebut. Selain itu, untuk mempertanyakan adanya dugaan penghalangan, kuasa hukum juga meminta untuk membuka akses, sehingga mereka bisa memberikan bantuan hukum bagi ke-6 terpidana. Siang, kawan-kawan dari media, kedatangan kami ke Dirjenpas ini untuk menyampaikan, ya, kami sudah mencoba langsung ke tempat mereka dititipkan, yaitu di beberapa lapas di Kota Bandung. Ternyata kami mendapat halangan dan tidak diberikan izin, sehingga kami datang ke Bapak Dirjen untuk mempertanyakan alasan kenapa kami dihalangi dalam menjalankan tugas profesi. Lapas-lapas, Pak? Sudah, Pak, oleh rekan-rekan kita di Bandung, di beberapa lapas, yaitu di Lapas Kebonwaru, di Rutan Kebonwaru, di Lapas Bancoy, dan di Lapas Jelekong. Itu ada 6 orang yang telah kita terima kuasanya dari pihak keluarga. Pak, tapi permintaannya apa saja sih ke Dirjenpas ini, mungkin poin-poinnya? Ya, kami harus tahu, kami sebagai kita bagian dari penegakan hukum, kami harus tahu apa yang menjadi dasar lapas di Kota Bandung menolak untuk kami bertemu dengan para terpidana, di mana kami sudah mendapatkan izin atau kuasa dari pihak keluarga. Ya, seperti kita ketahui bahwa regulasi perundang-undangan terkait pemasyarakatan jelas diberikan hak para terpidana sebagai warga binaan, itu diberikan hak untuk mendapat kunjungan advokat maupun keluarganya. Tidak ada regulasi yang melarang. Intinya seperti itu. Kuasa hukum sendiri masih berusaha bertemu dengan ke-6 orang terpidana untuk menggali kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Dan nantinya kuasa hukum berencana mengajukan peninjauan kembali atau PK. Dari Jakarta, Dio Malau, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Kalau merespon soal terkait Hotman Paris yang dimana permintaannya kepada Polda Jabar ini, memang untuk saat ini seharusnya dikonfirmasi lebih tepatnya kenapa adanya pemisahan dan juga kalau kita lihat bahwa itu ada tekanan lebih tepatnya ya. Ya, karena memang kasus ini sudah berlangsung 8 tahun lamanya dan masih terus menimbulkan keresahan, lagi-lagi setiap babaknya itu menimbulkan pertanyaan juga di masyarakat. Kenapa ini, kenapa itu, begitu Dewi? Benar sekali, makin kesini, makin kesana beritanya. Tapi kita berharap supaya ini Polda Jabar lebih cepat menyelesaikan masalah ini karena sudah 8 tahun. Sudah 8 tahun dan semoga juga informasi-informasi atau bukti-bukti lainnya dapat ditemukan. Ya, dan kita beralih pemirsa ke informasi lain. Ini Dirlantas Polda DIY Kombes Pol Alfian Nurizal menegur pengemudi kendaraan dinas yang tidak sesuai peruntukan. Dan juga peneguran dilakukan berdasarkan laporan masyarakat terkait adanya mobil dinas plat B yang dipakai di Yogyakarta. Dalam video yang diunggah di akun sosial media Instagram @alfianurizal.id, terlihat saat Dirlantas Polda DIY Kombes Pol Alfian Nurizal menegur pemuda yang membawa mobil dinas Mitsubishi Pajero plat B di Yogyakarta. Peneguran dilakukan berdasarkan laporan masyarakat terkait adanya mobil dinas plat B tersebut. Meski sudah diingatkan oleh polisi, ternyata mobil tersebut masih beroperasional di Kota Pelajar. Dalam video tersebut, Kombes Pol Alfian Nurizal memberikan teguran secara lisan kepada orang tua pengemudi via telepon. Ini saya datang ke sini, ini karena laporan dari masyarakat. Mas Kodi sudah diamankan, diingatkan secara humanis oleh anggota saya dari Dirlantas. Ternyata mobil ini masih beroperasional. Dalam unggahannya, Alfian menyatakan langkah ini bertujuan untuk menjaga integritas dan disiplin para aparatur sipil negara, serta memastikan penggunaan fasilitas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Momen peneguran ini diunggah Kombes Pol Alfian Nurizal di akun media sosialnya pada Minggu 16 Juni 2024. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini pemirsa, seorang pengendara motor menerobos jalan tol layang Sheikh Mohammed bin Zayed atau tol MBZ. Tak hanya menerobos, pengendara motor tersebut juga terlihat melawan arah.
Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat seorang pengendara motor nekat menerobos jalan layang Sheikh Mohammed bin Zayed atau tol MBZ. Meski wajahnya tidak terlihat, namun dalam video terpantau pengendara tersebut tidak menggunakan helm. Tak hanya menerobos jalan tol dan tidak menggunakan helm, pengendara tersebut juga terlihat melawan arah. Kini aksi pengendara tersebut viral dan sedang dicari keberadaannya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kalau kita lihat bahwa dua berita yang baru kita bawakan tadi terkait mobil yang platnya diganti dan juga ini ada terkait terkait adanya mobil dinas gitu ya. Jadi mobil dinas yang dipakai tidak sesuai peruntukannya dan plat B namun juga dipakai di Yogyakarta. Benar, dan jadi, juga ada motor. Betul. Dan juga ada motor di tol MBZ yang nekat sekali ya kalau kita lihat bahwa motor ini sudah lawan arah dan juga udah tidak pada tempatnya juga. Waduh. Iya, dan apalagi diberitakan juga tidak mengenakan helm. Benar. Jadi triple kesalahannya yang buat kita geleng-geleng kepala. Sebenarnya ada apa gitu, Dewi? Benar. Dan kita masih akan menyuguhkan sejumlah informasi menarik lainnya tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Halo pemirsa, apa kabar? Sinpo Dunia sepekan hadir memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia sepekan selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia sepekan. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Terima kasih masih di Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi kami lanjutkan. Ini terkait dengan seorang pria diduga dalam kondisi mabuk, mengamuk sambil membawa senjata tajam di depan Polsek Sape, NTB pada Senin sore. Dan pria tersebut yang mabuk ini terlihat mengejar warga dan polisi dengan senjata tajam. Aksi nekat pria tersebut terekam kamera warga dan viral di media sosial. Dalam video tampak seorang pria yang diduga mabuk menenteng hingga mengacungkan senjata tajam jenis parang ke sejumlah orang. Terlihat pria tersebut menantang hingga mengejar sejumlah polisi yang bertugas di Polsek Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Pria tersebut berbuat ulah mengejar warga dan polisi dengan senjata tajam. Aksi tak terpuji pria sempat menjadi tontonan warga yang melintas di jalan raya depan Polsek Sape. Belum diketahui identitas serta motif pria melakukan aksi tersebut. Polisi dan warga berupaya mengamankan pria tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut peristiwa berikut ini pemirsa. Seorang pria diduga mengalami stres berat dan dilaporkan hendak bunuh diri. Pria tersebut mencoba naik ke atas dan ingin lompat dari tiang listrik Sutet di Jalan Turijaya, Kabupaten Bekasi. Seorang pria yang diduga mengalami stres berat akan mencoba melakukan aksi bunuh diri dengan cara lompat dari tiang listrik saluran udara tegangan ekstra tinggi di Jalan Turijaya, Desa Segara Makmur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam aksi tersebut, warga sekitar langsung melaporkan ke tim pemadam kebakaran. Beruntung, tim penyelamat dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara berhasil melakukan pembantuan operasi untuk evakuasi penyelamatan pada seorang pria yang hendak melakukan percobaan bunuh diri. Evakuasi pria yang ingin mencoba bunuh diri itu berlangsung dari siang hari. Petugas serta teman korban mencoba membujuk dan berhasil mendekati pria tersebut, lalu membawanya turun dengan aman dari tiang Sutet. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan masih dengan peristiwa berikut ini pemirsa, seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa menggegerkan warga dengan mencoba bunuh diri dengan melompat dari jembatan Citarum. Pria ODGJ tersebut tidak terjatuh ke aliran sungai, melainkan tersangkut di pohon yang berada di bawah jembatan. Seorang pria parubaya tanpa identitas terjun dari atas jembatan Citarum perbatasan Cianjur, Bandung Barat. Beruntung korban tidak tewas lantaran tersangkut pepohonan dan terbentur. Menurut informasi, pria parubaya tanpa identitas ini diperkirakan berusia 45 tahun dengan kulit sawo matang dan berjenggot. Pria itu diduga mengalami gangguan jiwa yang mencoba melakukan bunuh diri. Saat terjun, pria tersebut tidak terjatuh ke dalam aliran sungai Citarum, melainkan ke sebuah pepohonan sebelum akhirnya terhempas ke bebatuan yang di tanah pinggir sungai. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Dan kita beralih ke informasi berikut ini pemirsa, kecelakaan adu banteng mobil versus mobil ini terjadi di depan Stekom Majapahit, Semarang, Jawa Tengah. Kecelakaan terjadi akibat jalanan licin setelah hujan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun pemilik mobil mengalami kerugian jutaan rupiah. Peristiwa kecelakaan lalu lintas antar mobil terjadi di depan Stekom Majapahit, Semarang pada Minggu malam 16 Juni 2024. Dalam video yang diunggah di akun Instagram @infokejadian_Semarang, tampak dua mobil dari arah berlawanan saling bertemu. Diduga jalanan licin setelah hujan menjadi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Kedua mobil pun akhirnya berhasil dievakuasi. Imbas dari kecelakaan mobil itu membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi tersendat dikarenakan banyak warga yang berhenti untuk melihat kejadian tersebut. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan informasi berikut ini pemirsa, mobil box mengalami kecelakaan hingga melintang di tol Jagorawi yang mengarah ke Bogor. Imbas kecelakaan itu lalu lintas macet di tol yang mengarah ke Bogor dan mengarah ke Jakarta. Informasi kecelakaan ini disampaikan oleh PT Jasa Marga lewat akun X resminya pada Selasa 18 Juni 2024 pukul 19.08 waktu Indonesia Barat. Kemacetan juga terjadi di tol Jagorawi arah sebaliknya. Kepadatan terjadi mulai dari kilometer 27 hingga kilometer 25. Saat ini terus dilakukan proses evakuasi muatan dan kendaraan oleh petugas di lapangan. Jasa Marga mengimbau pengguna jalan untuk tertib di lajurnya masing-masing, jaga jarak aman dengan kendaraan di depan dan tidak berpindah lajur selama melintas kontraflow. Sebagai informasi, puncak lalu lintas kendaraan yang kembali ke Jabotabek diprediksi akan terjadi pada Selasa 18 Juni 2024 dengan total 225.841 kendaraan naik dan sebesar 78,69% dari lalin normal. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah kendaraan mobil sport menabrak truk bak besi di ruas tol dalam kota Kuningan pada Rabu dini hari. Imbas kecelakaan tersebut, pengemudi mobil mewah tewas di lokasi. Sementara itu, satu orang penumpang selamat dan mengalami syok berat. Insiden kecelakaan dilaporkan TMC Polda Metro Jaya lewat akun media sosial resmi. Terlihat dalam video mobil mewah Forsi mengalami kecelakaan menabrak truk di tol dalam kota tepat di kilometer 5.200 sebelum gerbang tol Kuningan 2 pada Rabu dini hari. Kecelakaan bermula saat TP mengemudikan kendaraannya di tol dalam kota arah Cawang. Sesampainya di dekat gerbang tol Kuningan 2, pengemudi diduga kurang konsentrasi dan mengalami kecelakaan. Setelah menabrak, Porsche yang dikemudikan TP tersangkut di bagian besi truk dan terseret lebih dari 100 meter. Pengemudi truk mengaku tak mengetahui bahwa ada mobil yang menabraknya dari belakang. Akibat peristiwa tersebut, pengemudi mobil berinisial TP yang berusia 31 tahun tewas di lokasi. Sementara penumpang berinisial J, 23 tahun selamat dan mengalami syok berat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Pria berinisial MH tewas tertabrak kereta yang melaju dari arah Jakarta menuju Bogor pada Selasa 18 Juni 2024. Korban diduga sedang mengenakan headset saat menyeberang perlintasan rel kereta di Jalan Soleh Iskandar. Seorang pria bernama Muhammad Hasan tewas tertabrak kereta dari arah Jakarta menuju Bogor pukul 7.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Korban diduga sedang mengenakan headset saat melintas rel kereta di jalur perlintasan Jalan Soleh Iskandar, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor. Dalam keterangan salah satu saksi di lokasi kejadian menyampaikan korban sudah mendapati peringatan dari warga. Namun juga korban tidak mendengarkan, akibatnya korban tertabrak kereta hingga tewas di lokasi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan informasi berikut ini, kebakaran melanda 4 kontrakan yang beralamat di Jalan Kompleks Polri, Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur. Setelah mengerahkan 7 unit mobil pemadam beserta 30 personil, pemadam kebakaran pun berhasil menjinakkan amukan si jago merah. Kebakaran melanda 4 kontrakan yang beralamat di Jalan Komplek Polri, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur pada Senin 17 Juni 2024. Kebakaran bermula saat salah satu penghuni kontrakan menyalakan kompor. Menurut informasi, tiba-tiba api membesar sehingga perambatan api terjadi. Diduga kebocoran tabung gas menjadi penyebab dalam peristiwa ini. Merespon laporan yang masuk, pemadam kebakaran Jakarta segera meluncur ke tempat kejadian dengan mengerahkan 7 unit mobil pemadam beserta 30 personil. Berdasarkan video yang diunggah akun @humasjackfire, operasi pemadaman dimulai sekitar pukul 16.25 waktu Indonesia bagian Barat dan dinyatakan selesai sekitar pukul 17.17 waktu Indonesia bagian Barat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Masih dengan seputar kebakaran pemirsa, kita lanjut informasi berikut ini. Amukan si jago merah menghanguskan sejumlah bangunan rumah toko di kawasan pusat kota Malang, Jawa Timur pada Rabu pagi. Imbas peristiwa ini, jalanan di sekitar lokasi mengalami kemacetan panjang. Rabu pagi, sebuah peristiwa kebakaran melahap beberapa ruko yang terletak di pusat kota Malang, Jawa Timur. Diduga kebakaran terjadi akibat api yang berasal dari salah satu toko yang menjual aki. Mendapat informasi kebakaran dari warga setempat, petugas pemadam kebakaran pun langsung dikerahkan. Sebanyak 6 armada terjun ke lokasi kejadian, guna memadamkan amukan si jago merah agar tidak merembet dan semakin meluas. Imbas peristiwa tersebut, jalanan di sepanjang lokasi kebakaran menjadi sulit dilalui karena padatnya kendaraan bermotor. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah peristiwa yang harus menjadi pelajaran buat kita, karena kalau kita lihat bahwa terjadinya kebakaran ini lebih sering diakibatkan oleh korsleting ya, lebih tepatnya ya. Ya, dan aksi tanggap dan juga sigap yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran ini juga patut diapresiasi karena lagi-lagi berkat upayanya berhasil menjinakkan tadi sang jago merah ya. Kalau di kejadian pertama di 4 ruko yang dekat Polri tadi itu ada 7 pemadam kebakaran. Kita salut sekali, mungkin mereka juga antisipasi nih, terlalu sering ya terjadi kebakaran. Namun kita berharap bahwa Damkar ini, kita turut berterima kasih atas kerja keras dari Damkar. Ya, dan pemirsa, informasi tadi sekaligus penutup jumpa kita di Menyapa Malam pada edisi kali ini. Saya Tiara Janti. Dan saya Dewi Mani pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.